Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kajian kita kali ini adalah melihat komunikasi dari berbagai perspektif. Karena kita mengetahui bahwa komunikasi bisa perintah dari atasan ke bawahan, pertanyaan atau koreksi dari bawahan ke atasan atau atasan ke bawahan. Begitu juga ada beberapa interaksi, bahkan sampai kepada transaksi. Para ilmuwan, salah satunya adalah Mulyana, menyatakan bahwa perspektif berkomunikasi itu memiliki beberapa aspek. Yang pertama, dia menyatakan bahwa komunikasi dilandasi atas tindakan satu arah. Komunikasi sebagai tindakan satu arah dari atasan kepada bawahan itu harus memiliki kejelasan informasi. Jadi jelasnya informasi itu nanti akan menunjukkan apakah sebuah komunikasi itu efektif atau tidak. Hal ini terjadi ketika seseorang menyampaikan kepada orang lain, sama dengan seorang penceramah menyampaikan kepada jamaahnya, atau pimpinan organisasi menyampaikan informasi kepada anggota organisasi. Bentuknya banyak, bisa bentuk himbauan, bisa pengumuman, bisa menjelaskan tentang arah dan tujuan dari organisasi tersebut. Jadi mestinya jika komunikasi merupakan sebuah tindakan satu arah, penggunaan kata-katanya harus yang efektif agar dapat dicerna secara benar. Banyak kesalahan-kesalahan yang kemudian diterima oleh anggotanya atau oleh si penerima informasi itu karena menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi, menggunakan kalimat yang berbelok-belok, menggunakan narasi yang tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang itu. Oleh sebab itu, biasanya orang menyampaikan informasi itu dengan narasi yang singkat dan jelas. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ada melalui kata-kata maupun melalui tulisan yang satu arah ini. Perspektif yang pertama ini lebih dekat kepada a message-centered philosophy of communication. Kemudian yang kedua adalah komunikasi sebagai interaksi. Pada perspektif sebagai interaksi ini diartikan sebagai suatu proses sebab akibat, atau ada aksi kemudian ada reaksi, jadi saling bergantian. Nah, komunikasi di sini di model interaksi ini lebih mudah untuk menyampaikan informasi dan bisa mendapatkan apa yang menjadi pesan pertama dari orang pertama itu. Karena apa? Ketika tidak jelas dia bisa bertanya, ketika sudah bertanya kemudian bisa dijawab lagi. Jadi proses interaksinya antara A dan B itu saling terus-menerus. Ketidakjelasan bisa dijelaskan kembali, dan atas penjelasan kembali itu dia bisa menjelaskannya lagi. Jadi sebagai sebuah interaksi itu lebih mudah untuk orang bisa memahami apa pesan yang disampaikan itu, apa isi pesan yang disampaikan itu. Makanya dalam perspektif ini pendekatannya lebih berorientasi pada speaker-centered philosophy of communication dan mengabaikan kemungkinan seorang bisa mengirim atau menerima informasi pada saat yang sama. Nah, disinilah bahwa feedback menjadi cukup penting untuk bisa kemudian menuju, jadi komunikasi itu menuju arah yang diharapkan
penerima pesan itu memiliki persepsi yang sama dengan pemberi pesan. Jika penerima pesan itu masih kurang jelas, maka dia bisa melakukan pertanyaan terhadap pemberi pesan. Nah, ini di model interaksi ini lebih mudah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh pemberi pesan. Yang ketiga adalah komunikasi sebagai transaksi. Ini perspektif yang kemudian setiap orang merupakan proses yang bersifat personal. Makna atau arti yang diperoleh pada dasarnya bersifat pribadi. Jadi penafsiran ini melalui proses penyandian atau encoding proses dan melalui penyandian kembali atau decoding proses dalam peristiwa komunikasi, baik atas perilaku verbal ataupun atas perilaku nonverbal, bisa amat sangat bervariasi dari masing-masing orang, tergantung bagaimana individu memahami hal tersebut. Komunikasi dalam hal ini pada arti baru yang terbentuk seperti yang dua tadi, namun ada sedikit perbedaan di sini, yakni meaning contra philosophy of communication. Jadi komunikasi ini bersifat pada makna yang berbeda dengan yang awal, yakni meaning centered philosophy of communication, yakni komunikasi yang kemudian tidak membatasi pada kesengajaan atau respon yang teramati, melainkan pada mencakup spontanitas, bersifat simultan, dan kontekstual. Jadi masing-masing personal itu bisa memaknai dalam proses ini bagian dari yang cukup penting untuk bisa merespon terhadap apa yang disampaikan. Kemudian apa saja sih fungsi komunikasi? Fungsi komunikasi itu banyak sekali, dari kita masing-masing bisa mengkaji secara mendalam atau melihat di sekitar kita atau melihat dari media yang hari ini kemudian berkembang di masyarakat. Antara lain adalah fungsinya sebagai hiburan. Komunikasi sebagai hiburan bisa mengurangi rasa stres seseorang. Makanya ketika kita berbicara jangan terlalu serius, tetapi juga tidak boleh tidak serius. Bagaimana yang serius itu justru bisa menghibur kita agar kita bahagia. Kita bahagia salah satunya adalah karena komunikasi kita baik atau komunikasi orang lain baik. Jadi komunikasi bisa dimaknai oleh kita dapat berfungsi sebagai media hiburan. Kita bisa melihat di acara-acara televisi, hiburan-hiburan itu banyak sekali. Ya, pola-pola hiburan yang dikembangkan banyak dan itu disukai oleh masyarakat. Salah satu di media sosial sekarang yang paling pengunjungnya banyak adalah informasi atau komunikasi yang memiliki nilai hiburan. Makanya saya lebih tertarik dengan menomorsatukan bahwa komunikasi itu memiliki nilai hiburan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, komunikasi yang baik, komunikasi yang memberikan harapan, komunikasi yang memberikan dorongan orang untuk melakukan sesuatu secara santai namun menghibur, justru memiliki makna yang luar biasa. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita ketika berkomunikasi memiliki fungsi hiburan. Yang kedua, komunikasi sebagai integrasi. Kita hari ini mudah sekali tersinggung dengan penilaian orang terhadap diri kita atau terhadap kelompok kita. Itu artinya bahwa komunikasi tidak terjembatani. Bagaimana kemudian perbedaan-perbedaan yang ada di kita itu mampu menjembatani cara berpikir seseorang, dari
satu orang atau sekelompok orang atau masyarakat lainnya, sehingga bisa menyatukan pemahaman tentang apa yang menjadi perbedaan kita. Munculnya terorisme, munculnya radikalisme, salah satu adalah karena pola komunikasi ini. Nah, kalau bisa diintegrasikan, bisa difahamkan oleh kita alur-alur komunikasi yang benar, cara berpikir yang benar, komunikasi yang benar, maka komunikasi nanti akan memiliki fungsi sebagai integrasi, menyatukan berbagai macam perbedaan dalam sebuah lingkaran yang sama. Ini salah satu dari fungsi komunikasi. Selanjutnya, komunikasi yang baik akan mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di dalam berbagai macam keilmuan. Kita bisa melihat bahwa dunia internet, dunia media sosial hari ini ya, mendorong orang untuk lebih berkreasi lagi. Orang bisa memiliki kreativitas karena tadi komunikasi yang baik, komunikasi yang berkualitas, yang memberikan informasi yang benar, memberikan informasi tentang masa depan, maka komunikasi memiliki fungsi sebagai inovasi. Orang bisa terdorong keinginannya setelah mendengar informasi dari orang lain bahwa di depan ada peluang, di depan ada kebaikan, di depan ada inovasi. Makanya orang dari informasi tersebut bisa mengurai dengan logikanya untuk mengembangkan apa yang dia miliki hari ini. Kecenderungan orang terdorong untuk melakukan inovasi adalah karena informasi yang dapat dia dengan baik. Fungsi komunikasi selanjutnya adalah sebagai informasi. Komunikasi yang dia dapat merupakan informasi yang berharga untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Umpamanya kita di dunia sosial, kita bisa melihat bahwa ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus memahami lingkungan itu sebagai apa. Komunikasi yang dibangun akan mendapatkan informasi yang jelas sehingga proses sosial kita baik. Begitu juga dalam dunia bisnis. Sebelum kita mendirikan perusahaan, sebaiknya lakukan komunikasi yang baik, kemudian kumpulkan itu sebagai fakta, kumpulkan itu sebagai data, dan jadikan itu sebagai sandaran untuk mengembangkan perusahaan kita ke depan. Kemudian, komunikasi juga memiliki fungsi sebagai sosialisasi. Apa yang kita lakukan dalam berkomunikasi bisa dijadikan sebagai alat untuk bisa diterimanya kita di lingkungan tempat kita berada. Orang yang sukses adalah orang yang dengan mudah menyesuaikan dengan lingkungannya. Ketika lingkungannya bisa menerima komunikasi kita secara efektif dan sesuai dengan sasaran kita, maka akan mudah kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh individu maupun organisasi. Jadi fungsi sosialisasi terhadap masyarakat harus disusun dengan narasi yang baik, narasi yang bisa diterima oleh masyarakat, narasi yang disesuaikan dengan masyarakat sekitar. Kemudian komunikasi memiliki fungsi sebagai motivasi juga, mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang sesuai yang diinginkan kita. Jadi orang bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan. Jika kita pimpinan organisasi, mereka akan mengikuti arahan dari pimpinan organisasi, atau kita sebagai anggota organisasi menyampaikan saran-saran kepada pimpinan, dan itu mendorong pimpinan untuk lebih terbuka tentang langkah-langkah ke depan yang mendorong dia lebih semangat lagi untuk melakukan sesuatu yang kita informasikan. Jadi komunikasi juga memiliki kemampuan untuk mendorong seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ketika itu buruk. Tetapi ketika itu baik, orang akan terdorong untuk melakukan dengan narasi otomatis yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar, oleh anggota organisasi maupun oleh pimpinan organisasi. Komunikasi yang bagus
Komunikasi yang bagus akan memotivasi seseorang untuk melakukan kegiatan yang positif. Kemudian, komunikasi juga memiliki fungsi sebagai pendorong aktivitas bisnis, terutama yang berhubungan dengan pelanggan. Organisasi bisnis akan banyak berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi, perintah atau instruksi, saran-saran, informasi, dan sebagainya dapat disampaikan secara cepat, tepat, dan jelas. Sehingga tujuan dari bisnis kita, tujuan dari sosial kita itu dapat disinergikan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Nah, ini dalam dunia bisnis bisa seperti itu. Kemudian kita juga dapat melakukan sebuah komunikasi yang mudah diterima oleh masyarakat, yang efektif, sehingga bisnis kita, organisasi kita mampu menerapkan komunikasi secara optimal. Kenapa ini menjadi penting? Karena ternyata komunikasi dengan pelanggan bukanlah masalah yang mudah, namun juga bukan yang sulit. Artinya mudah banget ya enggak, sulit banget ya enggak, karena pelanggan itu sifatnya unik. Bagi orang per orang itu unik, dimana keinginan pelanggan yang satu belum tentu sama dengan pelanggan yang lainnya, atau kelompok orang yang satu dengan kelompok orang yang lain juga keinginannya berbeda. Nah, yang dibutuhkan oleh kita sebagai pimpinan organisasi atau anggota organisasi sosial maupun organisasi bisnis harus memahami tentang keunikan dari pelanggan-pelanggan kita, dari pasar-pasar kita secara komprehensif. Melalui pemahaman yang baik, maka kelompok sosial kita, kelompok organisasi bisnis kita akan mampu melaksanakan kegiatan berkomunikasi secara efektif dan efisien. Salah satu cara kita berhubungan dengan masyarakat, dengan pelanggan adalah dengan adanya, biasa di perkantoran kita melihat ada public relation, itu PR. Itu tujuannya adalah agar para pelanggan kita itu lebih mudah untuk menerima pesan yang didapatnya. Dengan adanya PR, public relation ini menjadi penghubung utama antara organisasi sosial kita, organisasi bisnis kita dengan publiknya, dengan konsumennya, terutama adalah para pelanggannya. Pentingnya aktivitas hubungan masyarakat bagi organisasi bisnis dan organisasi sosial adalah bahwa hubungan masyarakat akan mampu menciptakan kesan bagi pelanggan yang merupakan investasi jangka panjang. Jika aktivitas hubungan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi bisnis mampu dilaksanakan dengan baik, maka dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, citra organisasi sosial kita, citra organisasi bisnis kita akan baik selamanya. Jika pelanggan merasa memunculkan dalam dirinya satisfaction, kepuasan, maka ini adalah pola atau model promosi seumur hidup, berlangsung terus-menerus dan bergerak secara autopilot. Dia akan bergerak sendiri sebagai media promosi tentang kebaikan dari organisasi sosial kita maupun dari organisasi bisnis kita. Kemudian kajian kita selanjutnya adalah ruang lingkup komunikasi. Ruang lingkup komunikasi bentuknya itu ada yang pertama komunikasi personal atau pribadi,
yakni komunikasi antar pribadi dan komunikasi komunikasi intra pribadi dan antar pribadi. Kemudian komunikasi kelompok, yakni komunikasi dalam kelompok kecil, diskusi panel, pengajaran, simposium, seminar, brainstorming, komunikasi kelompok besar, kelompok masyarakat. Kemudian komunikasi massa, kita sering melihat ada film, ada televisi, ada radio, ada pers, ada majalah, ada jurnal. Kemudian ruang lingkup komunikasi, tadi dari bentuk komunikasinya, sekarang dari sifat komunikasinya. Ada verbal, yakni komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Kemudian ada nonverbal, yakni gerak tubuh dan gambar. Kemudian ruang lingkup komunikasi dari metode komunikasi, ada komunikasi persuasif, ada komunikasi informatif, dan ada komunikasi koersif. Kemudian teknik komunikasi, ada propaganda, ada pameran, expose, periklanan, ada public speaking, ada jurnalistik. Kemudian fungsi komunikasi itu sendiri, ada informasi massa, ada pendidikan massa, ada persuasif massa, ada hiburan massa. Kemudian ada tujuan komunikasi, yaitu partisipasi sosial, ada perubahan sikap seseorang, ada perubahan opini, ada perubahan perilaku. Kemudian ada model komunikasi, ada model komunikasi satu arah, ada dua arah, kemudian ada banyak arah. Kemudian ruang lingkup dari sisi bidang komunikasi, ada komunikasi sosial dan ada komunikasi bisnis. Kemudian ruang lingkup komunikasi, kita ada komunikasi politik, ada budaya, ada tradisional, ada internasional, ada manajemen, ada komunikasi pengembangan, ada lingkungan. Kemudian dari ruang lingkup dari sisi sistem komunikasi, ada sistem tanggung jawab sosial dan sistem otoritas. Kemudian ada 3 pendekatan komunikasi, yakni pendekatan ilmiah, didasarkan atas ilmu pengetahuan, yakni standarisasi tentang bagaimana dianggap bahwa sebuah temuan itu adalah ilmiah. Kemudian diarahkan kepada upaya hubungan sebab akibat. Sedangkan pendekatan humanistik, jadi tadi yang pertama adalah pendekatan ilmiah, yang kedua pendekatan humanistik, kemudian yang ketiga pendekatan ilmu sosial, yakni gabungan antara atau kombinasi antara pendekatan saintifik dan humanistik. Akhir-akhir ini kita merasakan bahwa perubahan organisasi, perubahan komunikasi itu bisa mendorong seseorang untuk mampu menyesuaikan diri. Kita ingat betul Undang-Undang ITE pada saat SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, sesungguhnya diarahkan untuk melindungi mereka yang melakukan transaksi di internet, transaksi di media sosial, lebih arahnya ke sana. Namun perubahan organisasi, berubahnya dari SBY ke Jokowi, nah ini mengakibatkan terjadinya juga perubahan komunikasi, karena ternyata Undang-Undang ITE yang tujuannya dahulu adalah untuk melindungi transaksi bisnis di internet, sekarang berubah, yang kita rasakan hari-hari ini itu sebagai media, yang terjadi hari-hari ini justru adalah
perubahan dalam komunikasi. Makanya kita harus hati-hati dan dalam berkomunikasi, karena Undang-Undang ITE hari ini lebih banyak menjerat orang yang melakukan komunikasi melalui media internet. Jadi di sini ada perubahan organisasi, tetapi dalam komunikasi juga terjadi perubahan. Nah, ini yang penting untuk kita lakukan, melihat dari dua aspek itu. Karena kalau kita tidak hati-hati untuk perubahan organisasi dari SB ke Jokowi, itu berubah total pola atau arah dari tujuan organisasi untuk melindungi transaksi, dengan hari ini untuk melindungi orang dari kata-kata, dari komunikasi. Nah, ini butuh kajian yang mendalam dari kita agar kita tidak terjerat ke dunia yang hari ini kita rasakan, terutama di Indonesia. Banyak sekali orang yang terjerat karena kesalahan komunikasi. Begitu juga Presiden Jokowi memerintahkan kepada jajarannya untuk menggali perubahan-perubahan yang ada di undang-undang tersebut, Undang-Undang ITE, bagaimana biar komunikasi itu tidak langsung menjerat mereka ke ranah pidana. Nah, ini penting untuk kita renungkan bahwa perubahan organisasi, perubahan komunikasi, perubahan ruang, perubahan waktu, perubahan kepemimpinan akan merubah pola komunikasi juga. Nah, Presiden Jokowi juga sedang berikhtiar bagaimana Undang-Undang ITE ini juga kemudian tidak membatasi komunikasi masyarakat Indonesia. Dia mencoba mempolarisasi mana yang memiliki ranah pidana, mana yang enggak, karena tadinya dipahami betul barangkali oleh Presiden Jokowi juga bahwa undang-undang itu arahnya bukan ke situ, tetapi kemudian yang terjadi di lapangan justru menjerat komunikasi. Nah, ini penting karena komunikasi juga akan mengantarkan Pak Jokowi kepada keberhasilannya. Makanya dia sadar betul dengan itu, dia memerintahkan jajarannya untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Nah, globalisasi yang terjadi hari ini merupakan salah satu faktor penting mengapa organisasi, kemudian bisnis, komunikasi perlu melakukan perubahan-perubahan. Tadi sudah dikatakan di awal, ternyata perubahan organisasi bisa merubah pola komunikasi. Apalagi dengan munculnya corona hari ini, ternyata kita harus terbiasa atau selalu beradaptasi dengan perubahan yang tidak terencana. Kita merasakan sosial politik kita dengan adanya corona itu bisa merubah perilaku para politisi, merubah perilaku para eksekutif di sebuah negara, begitu juga yudikatif, semuanya berubah karena adanya corona. Jadi corona itu berarti dapat merubah pola komunikasi yang sudah berjalan, dapat merubah pola koordinasi, pola organisasi, dan pola-pola yang lain. Nah, oleh sebab itu, terutama mahasiswa pasca sarjana, biasakan mulai hari ini sigap terhadap perubahan yang unpredictable, sesuatu yang tidak diprediksi. Sikap terhadap perubahan tersebut harus mampu melibatkan pemikiran-pemikiran sebagai individu, kemudian sebagai kelompok, bahkan barangkali seluruh resources organisasi sosial atau bisnis yang ada di lingkungan kita. Mari kita kaji beberapa teori perubahan organisasi, teori perubahan sosial bisnis yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang pertama adalah Coach Levin.
yang menyatakan teori tentang force field. Beliau yang paling awal mengemukakan salah satunya yang mengemukakan tentang perubahan organisasi. Nah, di dalam perubahan organisasi ini, perubahan secara ilmiah dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek. Beliau mengatakan bahwa perubahan terjadi karena munculnya tekanan terhadap organisasi. Kita bisa merasakan bahwa perubahan organisasi karena ada tekanan-tekanan itu. Termasuk kebijakan-kebijakan organisasi itu juga. Dulu pemerintahan desa memiliki kebebasan untuk melakukan pengembangan terhadap dana desa, tetapi ketika corona datang, mereka dibatasi untuk merubah tatanan penggunaan anggaran. Begitu juga individu, ya tekanan dari individu juga bisa, dari kelompok juga bisa. Jadi yang jelas berarti orang melakukan perubahan karena ada aspek tekanan. Dari tekanan-tekanan itu akan memunculkan dua aspek. Yang pertama adalah driving force, yaitu faktor pengendali dorongan, memperkuat gitu kan, mendorong. Dan yang kedua yang melakukan perlawanan. Kalau kita bicara di kajian-kajian ilmiah, kita sering mengatakan kalau ada tesa pasti akan muncul antitesa. Nah, seperti itu. Kemudian akan muncul lagi sintesa gitu. Begitu juga dalam perubahan, ada driving force, ada resistance to change atau perlawanan untuk perubahan. Ini dua aspek itu pasti akan muncul. Makanya jika kita menjadi pimpinan organisasi, kita harus bisa memetakan jika terjadi perubahan, maka jika tidak terjadi perubahan, maka ini yang harus diperhatikan oleh mahasiswa dalam atau ketika melakukan perubahan. Langkah yang dapat dilakukan oleh kita, yang pertama adalah unfreezing the status quo. Kemudian yang kedua, movement to the state. Kemudian yang ketiga, refreshing. Nah, itu langkah-langkah yang bisa dilakukan. Teori yang kedua adalah teori motivasi. Tokoh ilmuwan Bachelard dan Harris merumuskan tentang teori motivasi yang mendorong perubahan. Jadi perubahan muncul karena adanya motivasi. Kemudian yang ketiga, teori proses perubahan manajerial. Ini Beer tokohnya, ia menemukan pentingnya melibatkan sedemikian banyak orang dalam perubahan. Termasuk di dalamnya adalah perubahan-perubahan manajerial. Kemudian yang keempat, teori kontingensi. Teori ini salah satunya dikemukakan oleh Tannenbaum yang mengatakan bahwa perubahan antara lain sangat ditentukan oleh style atau gaya yang diadopsi oleh manajemen. Teori ini juga mengatakan bahwa tingkat keberhasilan pengambilan keputusan sangat ditentukan oleh sejumlah gaya yang dianut dalam organisasi bisnis maupun organisasi sosial. Kemudian yang selanjutnya adalah teori kerjasama. Hal ini disampaikan oleh Williams. Perubahan biasanya tidak berjalan tanpa adanya kerjasama dari seluruh komponen yang ada dalam organisasi sosial maupun organisasi bisnis. Kemudian yang keenam, teori mengatasi resistensi perubahan. Ini Kotler yang menyampaikan. Mereka memperkenalkan tentang 6 segi strategi untuk mengatasi resistensi dalam perubahan, yaitu komunikasi, partisipasi, fasilitasi, negosiasi, manipulasi, dan paksaan. Jadi dalam teori ini bahwa
seseorang yang ingin melakukan perubahan harus melihat hal itu tergantung pada tingkat resistensi mana sesungguhnya yang paling kuat. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan oleh para pemimpin organisasi maupun bisnis, penolakan terhadap perubahan itu bisa terjadi karena yang pertama keluar dari kebiasaan. Orang sudah biasa seperti ini, ngapain ganti-ganti gitu kan. Orang sudah biasa lewat jalur A, kenapa harus pakai jalur B. Orang sudah biasa membuat format laporan seperti ini, ngapain dirubah itu. Orang sudah nyaman dengan pimpinan yang pertama, ngapain dirubah-rubah, akhirnya berkelanjutan sampai mati baru berubah. Karena itu tadi, sudah kebiasaan, sudah enak, dekat. Makanya sesungguhnya untuk mengelola perubahan itu sesungguhnya berat sekali karena orang bertentangan dengan kebiasaan yang sudah terjadi dengan lingkungan atau pimpinannya. Kemudian yang kedua, orang sudah merasa aman dan nyaman, makanya malas perubahan. Kemudian aspek ekonomi juga, jika terjadi perubahan ada ketakutan dari seseorang itu tentang bagaimana pendapatan dia akan berkurang atau lebih. Kita sudah diingatkan oleh Al-Quran, walanabluwanakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfus. Orang akan ketakutan dengan itu. Kemudian orang juga akan merasa menjadi tidak pasti terhadap perubahan tersebut. Penolakan bisa terjadi atas beberapa kondisi. Yang pertama, penolakan yang terstruktur dari organisasi yang terstruktur, kemudian mereka menolak. Kemudian yang kedua, penolakan bisa jadi juga karena kondisi perubahan yang sangat luas, bukan hanya pada aspek struktur saja tetapi pada aspek hak dan kewajiban. Kemudian penolakan juga bisa terjadi oleh tim kerja yang sudah solid. Tim kerja tidak mau berubah, mereka ingin tetap karena mereka sudah solid, sudah terbiasa. Manusia tidak mau keluar dari kebiasaan. Kemudian bisa terjadi juga oleh mereka para ahli. Para ahli, jika terjadi perubahan maka kami akan keluar, kami tidak akan bekerja lagi dan lain sebagainya. Kemudian kondisi yang selanjutnya adalah adanya ancaman terhadap kekuasaan. Kemudian ancaman terhadap alokasi sumber daya. Nah, ini beberapa kondisi di mana bila terjadi perubahan akan ada situasi di mana penolakan itu dari individu maupun kelompok, dari sumber daya, kekuasaan, dari tim kerja, dari para ahli. Nah, ini akan muncul. Makanya persiapkan betul jika Anda akan melakukan perubahan-perubahan tersebut. Kunci terhadap suksesnya perubahan yang pertama adalah kualitas komunikasi. Kualitas komunikasi yang baik akan mendorong seseorang untuk ikut dalam perubahan tersebut. Nah, komunikasi yang baik itu otomatis berkenaan dengan penyampaian tujuan perubahan, akibat dari perubahan, kondisi masa transisi perubahan, disampaikan dengan model diskusi, disampaikan dengan model laporan, presentasi, harapan ke depan. Nah, itu harus disampaikan dengan pola komunikasi yang berkualitas, pola komunikasi yang baik. Jadi kuncinya perubahan berjalan sukses ada atau enggak adalah melalui komunikasi yang berkualitas. Kemudian yang kedua, melalui pola-pola pendidikan. Mereka yang akan terlibat dalam perubahan sudah diberi ilmu pengetahuan lebih dulu, dibekali lebih dahulu, sehingga memahami betul tentang esensi dari perubahan itu sendiri.
Kemudian juga yang ketiga itu adalah adanya partisipasi dari seluruh anggota organisasi dalam perubahan tersebut. Dalam melakukan perubahan, seluruh anggota organisasi itu harus dilibatkan karena apa? Agar mereka terdorong untuk merumuskan tentang perubahan-perubahan yang terbaik seperti apa. Jadi seluruh anggota organisasi harus terlibat dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang selanjutnya, agar sukses dalam melakukan perubahan, yakinkan bahwa perubahan itu mendorong untuk lebih mempermudah dalam proses produksi, lebih mempermudah dalam pola organisasi, sehingga akhirnya akan memberikan dukungan kepada perubahan tersebut. Nah, ini penting untuk diperhatikan ketika melakukan perubahan. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan cara negosiasi dengan para pihak yang dalam hal ini mereka menolak terhadap adanya perubahan. Ada beberapa strategi yang disiapkan. Jika terjadi A, maka jawabannya B. Jika terjadi C, maka D yang menjadi pilihan. Memang udah disiapkan dari awal. Jangan sampai muncul konflik, maka siapkan negosiasi. Jadi ketika kita memiliki konsep, sebutlah dengan namanya A, maka kita juga harus memiliki konsep B, konsep C, konsep D. Seorang pemimpin jangan patok bangkrong, oh pokoknya harus begini, kalau tidak begini tidak. Jadi di situ ada negosiasi. Berarti jika pilihannya A, maka siapkan pilihan B. Jika B tidak, maka C. Jika C tidak, maka D. Itu siapkan untuk negosiasi. Jadi strategi negosiasi. Kesuksesan orang dalam organisasi adalah pada kemampuannya bernegosiasi dengan siapapun, termasuk dengan anggota organisasi. Yang tak kalah pentingnya juga dalam proses perubahan, kita harus memiliki kooptasi. Artinya apa? Dalam hal ini kooptasi dimaknai bahwa kita harus mempersiapkan, tadi yang di awal kita sampaikan, negosiasi dengan para pimpinan atau orang-orang yang menolak untuk didudukan pada satu kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi para penentang, para penolak itu siapkan kedudukan atau jabatan, diposisikan pada posisi yang lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Nah, setelah bernegosiasi kan seperti itu, jadi disiapkan oleh kita untuk posisi-posisi mereka yang menolak itu. Nah, yang terakhir, jika hal itu semua tidak bisa dilakukan, maka tugas pemimpin harus dikeluarkan. Jadi, tugas pemimpin adalah mempertegas pilihan. Siapa yang sepakat dengan perubahan akan diberikan reward. Siapa yang menentang terhadap perubahan pasti akan diberikan punishment. Ini adalah langkah akhir dari sebuah proses panjang. Dan ini pun dilakukan jika memang proses-proses awal itu semuanya sudah mentok. Sementara kondisi memaksa untuk adanya perubahan dalam organisasi maupun dalam bisnis. Nah, ini yang terakhir. Bagaimana reward and punishment bisa diterapkan.